Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, azanallahu aikum ajmain. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan pujian dan mengagungkan serta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita, dari kejelekan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa menyesatkannya jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepadanya hidayah. Wa may yahdillahu fala mudhillalah. Siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci rapat hatinya, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, sehingga tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa memberikan dia hidayah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimanillah ikum ajmain, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran ke 141. Fadlut tasbih, keutamaan bertasbih. Keutamaan bertasbih. Ketahuilah saudaraku rahimanillah ikum ajmain, at-tasbih adalah kita mengucapkan subhanallah. Kita mengucapkan apa? Subhanallah. Apa artinya subhanallah? Subhanallah artinya Maha suci Allah. Maha suci Allah. Para ulama menjelaskan at-tasbih atau mengucapkan subhanallah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tanzihullahi anin naqais. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kurang. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat kurang. Sebagaimana dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Berarti tidak mengantuk dan tidak tidur merupakan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala ngantuk, berarti kalau Allah Subhanahu wa taala tidur, berarti kalau Allah Subhanahu wa taala lelah, berarti itu sifat kurang. Subhanallahi amma yaqulun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka katakan. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala lelah. Allah Subhanahu wa taala capek. Ini tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma massana min lugub. Allah tidak capek. Allah tidak lelah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy.
Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dalam 6 hari, Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Orang Yahudi mengatakan, tuh lihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi hanya 6 hari. Kan hari dalam sepekan ada 7 hari. Berarti hari ketujuhnya apa? Libur. Kenapa? Allah capek katanya, subhanallah. Makanya orang Yahudi mengatakan hari Sabtu libur. Karena hari pertama dalam Islam dalam sepekan Ahad, Isnain, Arbi'a, Khamis, Jumu'ah, Sabat, Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumu'ah, Sabat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ketujuhnya Sabtu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Kata orang Yahudi apa? Tuh, Allah capek, hari ketujuhnya libur. Hari Sabtu libur, subhanallah. Makanya orang Yahudi libur hari Sabtu. Karena mereka mengatakan kita toleransi sama Allah. Allah aja libur hari Sabtu, capek habis menciptakan langit dan bumi. Lelah, kan begitu. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, membantah, "Wa ma massana min lughub." Allah tidak capek, Allah tidak lelah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan langit dan bumi dalam dalam sekejap, hanya tinggal mengucapkan kun, jadi, maka jadilah. Bisa tidak? Bisa. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada makhluknya, kepada hambanya, kalau membuat sesuatu itu ada proses. Ada proses. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi terlebih dahulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit terlebih dahulu baru bumi? Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kalau kita mau membangun sebuah bangunan, buat pondasi dulu. Karena bumi itu pondasinya apa? Langit. Bumi itu pondasinya lah langit, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kurang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an misalnya Allahu yaghdab, Allah murka. Allah murka. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kurang murka? Jawabannya tidak. Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang konotasinya negatif, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sifat yang lain, yaitu yang konotasinya positif. Lawan dari apa? Murka, marah apa? Rahmat. Kalau ingin menjelaskan Allah itu maha rahmat, Allah murka, marah sama orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kurang. Seluruh sifat Allah sempurna. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini seluruh nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat Allah. Tetapi tidak seluruh sifat Allah bisa dijadikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Apakah ada nama Allah nazil? Gak ada. Kenapa? Karena tidak seluruh sifat bisa dijadikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seluruh nama Allah mengandung sifat-sifat Allah. Mengandung sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu berapa jumlah bilangan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun hadis yang menyebutkan lillahi tis'un wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah, kata Nabi SAW, hadisnya sahih. Ada juga mengatakan hadisnya doif, tapi minimal hasan, hadisnya hasan. Di antara nama-nama Allah ada 99. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa saja yang ahsa, maka dia akan masuk surga. Jadi terjemahan yang tepat di dalam hadis tersebut bukan membatasi Allah hanya memiliki 99 nama, tidak. Terjemahannya kurang tepat. Kalau kita belajar bahasa Arab, insya Allah faham. Ya, terkadang kita nggak faham bahasa Arab, tapi apa? Memvonis, menerjemahkan semaunya. Ini fatal. Fatal. Akibatnya apa? Dia membatasi nama-nama Allah hanya 99. Dan dia menerjemahkan ahsa dengan menghafal.
Siapa saja yang menghafal nama-nama Allah, dia akan masuk surga. Gampang sekali masuk surga, tinggal ngafalin nama-nama Allah masuk surga. Kan begitu. Tetapi ternyata kalau kita pelajari kalimat lillahi tis'un wa tis'in di antara nama-nama Allah, bukan nama-nama Allah ada 99. Terjemahannya kurang tepat. Contoh misalnya, kalau saya katakan di antara uang saya di kantong, di antara uang saya 10.000. Di antara uang saya 10.000. Apakah uang saya hanya 10.000? Jawabannya tidak. Ini 10.000 di kantong, yang di dompet, yang di tas, yang di rekening. Oh banyak, kan begitu. Siapa yang tahu? Ya saya sendiri. Saya yang punya kok. Kan begitu. Begitu juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah ada 99. Apakah nama-nama Allah hanya 99? Oh tidak, kan begitu. Di antara nama-nama Allah 99. Ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk dirinya sendiri, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala simpan di ilmu gaibnya. Siapa yang tahu ilmu gaibnya Allah? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak, au sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au ista'sarta fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu, bikulli ismin huwalak, au sammaita bihi nafsak, atau nama-nama yang kau namai dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan, yang kau cantumkan di dalam kitabmu Al-Quran, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada seorang hambamu, itu Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya yang sahih, au ista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang kau simpan di ilmu gaibmu. Siapa yang tahu ilmu gaibnya Allah? Tidak ada yang tahu. Ini menunjukkan, kata para ulama, nama-nama Allah tidak terbatas, tidak terbilang. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Pemiliknya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Tidak ada yang tahu jumlahnya, yang pasti berapa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan sifat-sifat Allah itu lebih banyak daripada nama-nama Allah. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat. Tetapi tidak semua sifat itu bisa dijadikan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat-sifat kurang. Ini yang dimaksud dengan tasbih. Yaitu kita mengucapkan subhanallah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maka kita meyakini Allah tidak memiliki sifat kurang. Tanzihullahi anin naqais, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kurang. Dari sifat-sifat kurang. Makanya kita harus paham. Ketika kita mengucapkan sesuatu, kita harus paham. Jangan sampai seperti anak kecil ketika mengatakan sesuatu, tapi dia nggak paham apa yang dia katakan. Hanya copy paste dari luar, dari temannya. Oh, ngomong ini. Setiap hari pulang bawa mufrodat baru, bawa vocabulary baru tuh ke rumah. Padahal dia nggak paham artinya. Kamu tahu nggak artinya ini? Enggak, orang temen aku bilang begini katanya. Kan begitu, kayak anak kecil mengucapkan sesuatu tapi tidak paham. Maka wajib bagi kita untuk belajar, untuk senantiasa belajar. Sampai kapan Ustaz? Sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dimasukkan ke dalam liang lahat. Sampai dikubur. Sampai ditutup umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan tasbih, mengucapkan kalimat subhanallah. Hadis yang pertama itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah,
kanat lahu adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzon minasyaitani yaumahu zalik hatta yumsiya wa lam yati ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min zalik wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khotayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku walahul hamdu, baginya miliknya kerajaan dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Setiap hari dibaca mi'ata marrah, kata Nabi SAW, 100 kali. Apa bacanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Ingat ya, bacanya jangan teriak-teriak. Bacanya jangan pakai mic, ganggu orang. Cukup lirih, membacanya lirih, terdengar telinga kita. Tidak perlu apa? Tidak perlu teriak-teriak sebagaimana pelajaran yang lalu pernah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala tidak tuli. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kata Nabi SAW, siapa saja membaca kalimat tersebut sehari 100 kali, 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Kanat lahu adlu ashri riqabin. Maka dia mendapatkan pahala sama seperti membebaskan 10 orang budak. Sama seperti membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan ditetapkan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan akan dihapuskan 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzun minasyaiton yaumahu zalik hatta yumsiya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari syaitan sampai sore. Kalau dibaca pagi hari, Allah jaga sampai sore. Kalau dibaca sore hari, dijaga sampai pagi. 4 keutamaan sekaligus. Siapa saja mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz, saya nggak mampu baca 100 kali. Boleh nggak 10 kali? Boleh. Baca 10 kali boleh, minimal 10. Kalau lebih banyak lebih bagus. Karena kata Nabi SAW, siapa saja yang membaca 100 kali pada satu hari, maka sama seperti membebaskan 10 orang budak, ditetapkan 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, dan Allah akan jaga dia dari syaitan sampai sore atau sampai pagi. Ini 4 keutamaan membaca kalimat tersebut ya. Kata Nabi SAW, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi. Tidak ada yang bisa menyamai keutamaan hal tersebut bagi seseorang yang membacanya, illa ahadun amila aktsara min zalik, kecuali ada seseorang yang membaca lebih dari itu. Bacanya bisa boleh lebih dari 100, boleh. Ini kan zikir mutlak. Zikir mutlak yang tidak ditentukan jumlah bilangannya, berapa saja boleh. Tapi nggak boleh menentukan ya, kecuali dengan dalil. Nah, di sini Nabi SAW tentukan 100 karena ada dalilnya. Dalilnya sahih riwayat Imam Muslim. Nggak boleh kita tentukan 1000, 10.000. Dari mana 10.000? Dari mana 1000? Harus mendatangkan apa? Dalil. Kalau menentukan jumlah bilangan, kita berzikir sebanyak bilangan-bilangan yang ditentukan. Mana dalilnya? Nggak boleh kita tentukan, harus baca 10.000 untuk mendapatkan ini dan itu. Ini butuh dalil. Ini butuh apa? Dalil. Harus baca 10.000 untuk mendapatkan ini dan itu. Mana dalilnya? Harus mendatangkan dalil. Tidak boleh menentukan. Tapi kalau misalnya kita baca secara mutlak, berapa saja, tidak ditentukan jumlah bilangannya, boleh. Ini zikir secara mutlak. Secara mutlak.
Minimal 10 kali, atau kalau misal dia mampu baca 100 kali, baca 100 kali. Hitungnya gimana Ustaz? Ya pakai jari. Jangan pakai tasbih. Jangan pakai apa? Biji-bijian itu, tidak. Karena Nabi SAW mengajarkan kita berzikir dengan tangan. Nanti yang akan menjadi saksi pada hari kiamat adalah tangan-tangan kita. Nih, gunakan untuk apa nih? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan jari kita itu ada ruas-ruasnya. Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Balik lagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali tuh? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini ruasnya ada 1, 2, 3 sama ujung 4. Balik lagi 5, 6, 7. 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? 28. Nah ini ibu jari. Ini kebetulan ibu jari saya ada 5 nih ruasnya. 1, 2, 3, 4, 5 sama ujung. 28 tambah 5 berapa tuh? 33. Pas ya? Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan nih. Nggak perlu alat-alat apa? Tasbih, apalagi yang pakai cetlek. Oh, udah berapa nih? 100, subhanallah. Udah berapa? 10.000. Wah, subhanallah. Kan begitu. Nggak perlu alat-alat seperti itu. Jari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan jari-jari kita saksi. Buat apa nih jarinya? Buat berzikir, apa buat mencuri, apa buat bersedekah? Nah, ini yang akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. 33 kali 3 udah 99. Plus 1 jadi 100. Mudah ya? Mudah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini udah 7. 7 kali 4, 28 tambah 5. Subhanallah, 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 subhanallah. Udah 33. Kali 3, 99 plus 1. Jadi 100. Jadi 100. Bisa insyaallah pakai tangan, pakai jari-jari tangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa man qala subhanallahi wa bihamdih." Siapa saja yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bihamdihi, dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki pujian, baginya segala pujian. Baginya segala pujian. Segala pujian, kalau kita mengucapkan alhamdulillah, berarti harus disertai 2. Yang pertama pengagungan, yang kedua harus disertai dengan mahabbah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ini kan pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus disertai pengagungan kepada Allah dan harus disertai dengan kecintaan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan juga disertai dengan kecintaan kepada Allah. Pujian kepada Allah harus disertai 2. Tadi apa? Mengagungkan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memuji tapi ada tujuan yang lain, tidak mengagungkan dan tidak mencintai. Sebagaimana zaman dahulu orang-orang itu memuji raja, tujuannya bukan untuk mengagungkan raja. Mereka memuji raja bukan karena mereka mencintai raja, mereka bukan. Mereka memuji raja karena menginginkan imbalan, menginginkan balasan. Berupa apa? Emas, perak, dan seterusnya. Raja suka dipuji, dibuat syair-syair pujian untuk raja. Setelah itu dikasih hadiah berupa apa? Emas. Apakah mereka mencintai raja? Belum tentu. Apakah mereka mengagungkan raja tersebut? Belum tentu. Nah, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disertai dengan mengagungkan Allah, harus disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, kata Nabi SAW, pada satu hari 100 kali. Apa faidahnya? Apa keutamaannya? Kata Nabi, khuttat khotoyahu, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Sebanyak buih di lautan. Walaupun dosanya sangat banyak, kalau dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Ingat ya,
Ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bukan hanya lisan saja mengucapkan, tapi hati juga mengucapkan. Kata para ulama, berzikir dengan lisan dan hati bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Tapi karena jika lisannya hanya jika zikirnya hanya di lisan saja, maka kata para ulama hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah, kita mau yang mana tuh? Tentu saja mau dihapuskan semua Ustadz ya. Kalau bisa mengucapkan dengan lisan dan juga dengan hati. Bukan hanya dosa besar saja yang dihapuskan. Dosa-dosa kecil juga otomatis dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Banyak sekali. Sangat banyak. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Memaafkan. Ini hadis yang pertama tentang keutamaan tadi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali dalam sehari semalam. Juga mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, dan faedahnya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdih mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mislama qala auzada alaihi." Akhrajahu Muslim. Siapa saja yang membaca zikir ketika di pagi hari ataupun ketika di sore hari, subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali, maka lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi. Tidak ada orang yang datang dengan membawa keutamaan daripada orang yang membaca zikir tadi, kecuali orang yang membaca semisal seperti dia, atau dia menambahnya, menambahnya. Jadi orang yang suka membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Bisa kita baca sambil naik motor, berangkat kerja, atau naik mobil ketika hendak kerja, atau pulang dari kantor di sore hari. Sambil baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Mudah. Nggak bayar, gratis. Gratis dan keutamanya besar. Tidak sulit. Tidak sulit, tidak berat. Lisannya mudah. Sambil kita mengendarai motor atau mobil, sambil berangkat berjalan kaki atau diangkut di kendaraan umum, bisa tuh, daripada bengong-bengong, daripada ngeliat-ngeliatin yang gak jelas. Ya, zikir pada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan oleh anak kecil, yang orang yang dewasa, orang yang sudah tua sambil duduk bisa. Laki, perempuan, semua bisa, mampu, mudah. Insyaallah mudah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dan seterusnya ya. 100 kali. Maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa keutamaan yang sangat banyak. Sebagaimana kata Nabi SAW, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi. Tidak ada orang yang datang dengan membawa keutamaan yang lebih utama dari orang ini, kecuali orang yang membaca yang semisal, atau dia menambahnya. Menambahnya gimana? Menambahnya baca lebih dari 100 kali mutlak. Tadi sudah kita sebutkan, tidak ditentukan apa? Bilangannya. Tidak boleh menentukan bilangan kecuali dengan hadis atau dalil yang jelas, dalil yang pasti. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah juga, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, ada dua kalimat khafifatan ala lisan, yang mudah diucapkan oleh lisan, sakilatani fil mizan, tapi di timbangan sangat berat. Mudah diucapkan
tapi pahalanya besar. Besar. Sangat berat di timbangan di hari kiamat. Habibatani ila rahman. Dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Kata Nabi SAW, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, mudah, siapa saja mampu bisa mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat, kata Nabi SAW, kalimatan khafifatan ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan, berat di timbangan, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sudah hafal belum? Hafal ya? Mudah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca. Bisa dilakukan siapa saja. Makanya ketika ada sahabat yang sudah tua renta, yang sudah masuk di usia senja, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, inna syariatal Islam qad kasurat alayya. Sungguhnya syariat Islam sudah banyak dan saya merasa berat untuk melakukannya. Dulani ala amalin, tunjuki aku sebuah amalan yang bisa aku lakukan sambil duduk. Karena dia sudah tua, renta, tidak bisa jihad, tidak mampu lagi melakukan amalan-amalan yang mungkin biasa dia lakukan ketika muda. Sholat malam sampai berlama-lama, tidak kuat kakinya, berdirilah lama. Atau syariat-syariat yang lain. Sudah tua, tidak mampu. Kata beliau, wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang aku bisa lakukan sambil duduk. Sambil berbaring, tetap aku mendapatkan pahala. Apa kata Nabi SAW? Maka la yazalu lisanuka ratban an zikrillah. Jangan sampai lisanmu kering dari berzikir kepada Allah. Jangan sampai lisanmu kering dari berzikir kepada Allah. Artinya apa? Basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Apa yang dibaca? Bisa kalimat ini. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Berapa kali Ustaz? Bebas. Semaunya, sebisanya, semampunya. Kalau sudah capek berhenti, nggak apa-apa. Tidak ada di sini, tidak dijelaskan berapa kalinya. Tadi sudah kita sebutkan, kalau kita menentukan jumlah bilangan berapa kali butuh apa? Butuh dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Berikan dalil kalian, bukti kalian jika kalian termasuk orang yang jujur, orang yang benar. Mana buktinya? Mana dalilnya? Kalau kita menentukan dibaca 1000 kali, dibaca 100 kali, mana dalilnya? Ini butuh apa? Dalil. Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah, harus ada dalilnya. Gak boleh ngarang-ngarang. Tidak boleh membuat-buat sebuah amalan tanpa dalil. Ini gak boleh dalam Islam. Dibaca, dihafalkan, dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalil atau hadis yang keempat, hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, la aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kata Nabi SAW, li'an akula, aku mengatakan, aku menyebutkan, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, akhrajahu Muslim. Itu lebih aku sukai kalimat ini aku ucapkan daripada terbitnya matahari. Subhanallah. Padahal matahari kalau terbit itu kebaikannya luar biasa banyak untuk makhluk, bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya mendapatkan manfaat dari terbitnya matahari. Kata Nabi, kalimat ini lebih baik daripada terbitnya matahari. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat yang mudah, semua sudah hafal.
tinggal dibaca. Begitu juga kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Begitu juga kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat yang biasa kita ucapkan dan rata-rata sudah hafal. Tinggal difahami apa? Maknanya di dalam hati. Ketika kita mengucapkan subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, yang maha besar, sambil diresapi, sambil ditadabburi makna yang kita ucapkan, maka ini faedahnya sangat besar, bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang terakhir itu hadis Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, ayul kalami afdal, perkataan apa yang paling utama? Kata Nabi SAW, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdi. Apa kalimat atau ucapan yang paling utama? Kata Nabi SAW, apa yang Allah pilihkan untuk malaikat-malaikatnya atau untuk hambanya? Kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Kalimat subhanallah, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdihi, dan segala puji hanya untukmu, hanya untukmu. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, akhrajahu Muslim. Saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, secara ringkas khulasah atau rangkuman dari kajian kita hari ini adalah kita senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tasbih. Tasbih yang diucapkan adalah subhanallah, boleh juga subhanallahi wa bihamdi, boleh juga subhanallahil azim, boleh juga kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga kalimat subhanallah wa bihamdi, yang tadi sudah kita sebutkan maknanya, dan keutamanya sangat banyak tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah bisa menghapuskan dosa, walaupun dosa kita sangat banyak, sebanyak buih di lautan. Dan kalimat subhanallah wa bihamdi, sebagaimana di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, bahwasanya kalimat itu adalah kalimat yang paling utama yang diucapkan oleh manusia. Kalimat yang paling utama yang diucapkan oleh manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita dimudahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.